Shalom rekan-rekan sekalian, apa kabar? Kita semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini saya membahas tentang sikap hati saat berdoa. Ini yang ketujuh. Ya, kita sudah banyak belajar bagaimana hati kita berdoa kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali. Ada 10 poin yang saya bahas kepada kita sekalian. Bagaimana sih sikap hati kita ketika kita berdoa kepada Bapa? Kenapa penting untuk kita pelajari ini? Karena saya melihat hati ini adalah tempat kediaman Bapa. Ya, hati ini adalah tempat di mana Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita perlu menjaga hati kita. Seperti yang dikatakan oleh penulis Amsal berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan karena dari situ terpancar, dari situ terlihat kehidupan. Ya, kalau hati kita bersih, kalau hati kita damai, kalau hati kita tulus, ikhlas, maka ada kehidupan yang akan menyertai setiap kehidupan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita lihat bersama-sama ya yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita, dan ini sudah saya bahas kepada kita sekalian melalui video sebelumnya ya. Apa saja itu? Ya, berdoa dengan rendah hati, berdoa seperti anak-anak, berdoa dengan roh dan kebenaran, berdoa dengan penuh iman, berdoa dengan hati yang bersih, berdoa dengan hati yang bersukacita. Dan yang ketujuh yang kita bahas dalam video ini adalah berdoa dengan hati yang bersyukur. Ya, ini yang menjadi penjelasan materi yang saya sampaikan kepada kita. Bagaimana sih berdoa dengan hati yang bersyukur? Ya, bagaimana sikap hati ketika kita memohon, meminta kepada Bapa dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Nah, kita lihat ada beberapa ayat Alkitab yang kita baca pada hari ini di dalam Filipi pasal 4 ayat 6, Efesus pasal 5 ayat 20. Nah, saya mulai daripada Efesus pasal 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saya akan menjelaskan ayat ini kepada kita sekalian. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada siapa? Kepada jemaat yang ada di Filipi. Ya, ini salah satu ayat yang memberikan sebuah dorongan atau motivasi kepada jemaat yang ada di Filipi. Pada waktu itu kalau kita melihat kisah bagaimana jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus di Filipi ini, mereka kelihatannya di dalam kesengsaraan, ya. Mereka kelihatannya di bawah tekanan baik dari segi jasmani maupun rohani, sehingga Rasul Paulus sampaikan kepada mereka, jangan, ya, ini salah satu perintah yang disampaikan, yang dilontarkan oleh Rasul Paulus. Dan memang waktu itu kalau kita lihat latar belakang dari kitab Filipi ini, Paulus sedang ada di dalam penjara waktu itu, ya. Paulus ada di dalam penjara. Dia di penjara karena apa? Karena memberitakan Injil kepada banyak orang, sehingga para tentara-tentara Romawi yang tidak senang, tidak suka, sehingga mereka menangkap Rasul Paulus dan dimasuki ke dalam penjara. Tetapi Paulus tidak berdiam diri. Ia banyak memberkati orang. Dia banyak yang memotivasi, menasehati orang dengan apa? Dengan firman Allah, dengan kata-kata Allah. Dan ini salah satunya yang disampaikan kepada siapa? Kepada jemaat di Filipi. Dia sampaikan, janganlah, ya, janganlah hendaknya kamu khawatir, ya. Ternyata kenapa jemaat Filipi khawatir? Karena ketika badai, masalah ada di depan mereka, sangat ketakutan, sangat khawatir, ya. Kenapa? Karena mereka tidak melihat lagi seseorang atau figur yang bisa mendorong mereka, bisa memotivasi mereka, ya. Tidak ada lagi sosok seorang pahlawan, ya, yang akan memberikan teladan dalam kehidupan mereka. Artinya jemaat di Filipi sangat kacau balau, ya. Mereka sangat kacau balau dan mereka hampir
putus asa ya dengan masalah faktor-faktor yang ada di lingkungan tersebut, sehingga sangat memprihatin sekali oleh Rasul Paulus, sehingga ia berkata kepada mereka, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga ya, tentang apapun juga, termasuk makanan, minuman, pakaian, kebutuhan ya, dan lain sebagainya. Tetapi ya, hendak kamu nyatakan ya, sampaikan kepada Bapa, kepada Allah, keinginanmu apa, keperluanmu apa, kebutuhanmu apa, sampaikan, bawa kepada Dia ya. Dengan apa? Dengan doa ya dan permohonan, dengan ucapan syukur. Nah, ini yang saya bahas kepada kita, bagaimana sikap hati yang berdoa kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Ya, banyak manusia mengeluh, banyak manusia putus asa. Memang manusia tidak akan lepas dari itu. Tetapi yang perlu kita pahami dan perlu kita pelajari, kita ada Allah yang tidak akan meninggalkan kita. Ya, Rasul Paulus menyadari bahwa ada Allah yang tidak membiarkan anak-anaknya jatuh sampai tergeletak. Dan ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jangan bawa, sampaikan kepada Allah, kepada Bapa, keinginanmu, kerinduanmu, keperluanmu ya, dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur adalah sebuah sikap tindakan kita, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, dan kita berkata, Tuhan terima kasih ya. Banyak orang, saudara dikasih Tuhan, teman-teman, rekan-rekan sekalian, mengucap syukur kepada Allah ketika ia diberkati oleh Tuhan ya. Pernah nggak saudara diundang oleh teman ketika ia meresmikan atau menempati rumah baru ya, ia bersyukur ya. Ada banyak orang ketika ia membuka usaha ya, dia mengucap syukur. Ada banyak orang ketika ia membuka misalnya sekolahan, yayasan ya, usaha-usaha kecil, dagang-dagang kecil, jualan-jualan kecil, dan lain sebagainya ya. Dia panggil pendeta, dia panggil para aktivis gereja untuk mendoakan, dia sangat bersyukur. Tapi untuk kedepannya kita tidak bisa lihat lagi apakah dia terus bersyukur dengan situasi, dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, jadi di sini saudara dikasih Tuhan, yang saya sampaikan kepada kita, sikap hati yang bersyukur adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap kita berdoa, tetap kita memohon dengan apa? Hati yang penuh ucapan syukur. Kalau kita dijawab doa-doa kita, maka kita terus bersyukur. Kalaupun tidak dijawab oleh Tuhan doa-doa kita, tetap mengucap syukur kepada Dia. Ya, karena itu adalah sikap hati yang diajarkan kepada kita. Bersyukur, ya, sikap hati kita. Artinya apa? Kalau kita punya masalah, tantangan, sikap hati kita seperti apa? Ya bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Tuhan. Amin. Karena ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, kemudian Efesus 5 ayat 20 berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, ini juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya. Ucaplah syukur. Ucaplah kata-kata, ucapkanlah dengan bibirmu, dengan mulutmu, dengan lidahmu syukur senantiasa atas apa? Segala sesuatu. Segala sesuatu termasuk apa saja di dalamnya. Sukacita, senang, bahagia, diberkati, dilimpahkan. Bukan hanya itu saja, tetapi di saat kita tertekan, saat kita punya masalah, tetap kita mengucap syukur. Ya, mengucap syukur di dalam nama Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita mengucap syukur. Karena kenapa? Karena Tuhan tahu, Tuhan izinkan setiap kehidupan kita mengalami kerikil-kerikil, ya, jalan yang
penuh dengan batu-batu, ya, penuh dengan rintangan-rintangan, penuh dengan tikungan-tikungan dan lain sebagainya. Maka kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, kalaupun Tuhan izinkan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagaimana sikap hati kita? Ya, bagaimana respon hati kita saat badai datang? Apakah kita masih tetap berdoa, Tuhan terima kasih, oh terima kasih, oh terima kasih terjadi ini, itu dan lain sebagainya. Tetap, ya, amin, tetap saudara dikasih Tuhan. Nah, hati yang bersyukur artinya adalah bersyukur dengan apa yang kita alami dalam doa kita, ya, bersyukur dengan apa yang terjadi, ya, maka kita bawa, kita utarakan, kita sampaikan kepada siapa? Kepada Tuhan kita melalui doa kita. Ya, contohnya seperti apa? Tuhan terima kasih Engkau sangat baik kalau hari ini saya mengalami ini, saya mengalami itu semua karena perkenan Tuhan. Itu yang disebut dengan sikap hati yang bersyukur. Ya, banyak orang percaya bersyukur di saat dia diberkati oleh Tuhan. Berdoa ketika ia mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tapi saudara dikasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, ucaplah syukur senantiasa dalam hal apapun. Ya, baik itu sedih, baik itu bahagia, tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Nah, inilah sikap hati kita ketika kita berdoa kepada siapa? Kepada Bapa kita. Kemudian awali doa dengan ucapan syukur atas berkat dan kasih-Nya buat hidup kita. Jadi di saat kita berdoa ataupun mengucap syukur kepada Allah, katakan itu tiap pagi, subuh bangun sebelum matahari terbit, ya. Kita awali dengan doa kita, katakan, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kalau hari ini saya bisa melewati, kalau saya bisa bangun di tempat tidur saya, bisa melakukan pekerjaan ini, ya, semua karena apa? Berkat Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Itulah yang kita awali di dalam doa-doa kita, ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita punya sikap hati bersyukur kepada Tuhan, ya. Jangan, doa itu kan kita harus buat terstruktur, ya, tersusun rapi, teratur. Kalaupun teratur, ya, kita juga baik, ya, untuk menyampaikannya kepada Tuhan dengan sikap yang sopan, teratur, dan Tuhan juga pasti rindu, ya, doa-doa kita teratur kepada Dia. Amin. Ya, terstruktur kepada Dia. Ya, ini hanya sebuah strategi saja, ya. Ini tidak dituntut saudara, rekan-rekan, untuk harus membuat doa dengan struktur. Ya, tahap pertama bagaimana, tahap kedua bagaimana, tahap ketiga bagaimana. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah membahas tentang jenis-jenis doa, ya. Di situ ada banyak jenis doa, ada 12 jenis doa yang saya sampaikan, yang saya jelaskan di sana. Tetapi kalau kita punya hati yang bersyukur kepada Tuhan, maka kita sampaikan apa yang kita alami. Kita terbuka kepada Tuhan, ya. Kita terbuka, kita sampaikan saja kepada Tuhan. Apa yang kita alami, sukakah itu, dukakah itu, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, doa yang disertai dengan ucapan syukur adalah doa seorang anak yang memerlukan pertolongan. Nah, ini dia. Jadi ketika orang mengucap syukur, berterima kasih kepada Allah, ya, dalam doanya itu ciri khas seorang anak. Ketika misalnya ada seorang anak, dia dikasih uang, misalnya katakan uang jajan. Anak ini pasti dia mengucapkan kata-kata apa? Ketika ia menerima itu, pasti dia bilang terima kasih. Ya, pasti dia sampaikan kata-kata ucapan terima kasih atas apa yang sudah diberikan kepada dia. Nah, kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki sikap hati seperti itu. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, disertai, ditolong oleh Tuhan, maka kita harus mengucap syukur. Ya, orang yang mengucap syukur adalah orang yang memerlukan, ya, pertolongan, belas kasihan, ya, memerlukan apa? Memerlukan kehidupan yang baru, ya, berkat yang baru, pikiran yang baru, ya, pengetahuan yang baru, ya, pekerjaan yang baru,
dan lain sebagainya. Nah, inilah salah satu bentuk sikap hati yang bersyukur kepada Allah. Ya, sebab itu saudara-saudara, rekan-rekan, doa kita harus disertai dengan ucapan syukur. Karena ketika kita mengucap syukur, itu artinya kita memerlukan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memerlukan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Hati yang bersyukur adalah hati yang terus merindukan pertolongan dan berkat Tuhan dalam hidup. Luar biasa. Hati yang bersyukur adalah hati yang terus merindukan pertolongan dan berkat Tuhan dalam hidupnya. Maka miliki hati yang bersyukur dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita berdoa dengan sikap hati yang bersyukur dalam situasi apapun. Sekali lagi, mari berdoa dengan sikap hati yang bersyukur dalam situasi apapun dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.